Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Kita bangkit berdiri saudara terkasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami menggunakan dengan kasih Kristus. Kau Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia pada pagi hari ini boleh memberikan firman Tuhan. Sama-sama dengan kami di Tiberias Indonesia. Haleluya. Engkau lebih Tuhan. Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari kita berdoa. Kami firman Allah bila Engkau berkata sangat indah, bila 2-3 orang perlu namamu, Engkau hadir dan berkati mereka, agar mereka termaterai sebagai warga kerajaan surga. Berkati mereka tidak kena fusona, tidak kena penyakit, tidak miskin bangkrut. Kami doa mereka masuk tahun ini betul jadi warga surga yang akan punya rumah di surga, punya rumah duit. Lebih hamba, agar setiap kata kalian penuh kuasa, mujizat. Kami doa mereka semua termaterai sebagai warga surga. Doa kami mereka masuk tahun ini punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Berkati mereka semua, keluarga mereka diberkati, agar mereka rumah tangga mereka hidup yang bahagia, rumah tangga yang saling ngampuni, saling kasih, saling setia, agar mereka termaterai sebagai warga kerajaan surga. Mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu saya diajari Tuhan menerangkan pada Anda bagaimana jadi warga surga, agar Anda dan saya, keluargamu, keluargaku betul-betul termaterai sebagai warga kerajaan surga. Tapi seperti bagian ketiga ini, ayat pembukanya juga di dalam Lukas 10 ayat 20 yang Anda perhatikan, harus sangat perhatikan, karena Tuhan ngajar ayat ini begitu indah, sampai detail, sampai melihat malaikatnya, malaikat jemput warga surga, sampai lihat orang tidak warga surga diterkam setan. Maka inti keselamatan di dalam ibadah dalam Tuhan Yesus adalah agar Anda dan saya menjadi warga surga. Sekali lagi, inti keselamatan agar nama Anda termaterai sebagai warga surga. Maka seperti biasa, bagian ketiga ini pembukaan tetap Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi khusus saat itu perintah Tuhan pada saya langsung ngajar sampai detail bagaimana orang masuk alam roh, bagaimana orang warga surga dijemput malaikat, bagaimana kalau tidak warga surga. Nanti saya beri ayat yang banyak, penutupnya apa? Kemana kalau orang tidak jadi warga surga? Begitu ngerikan. Karena apa? Seorang yang bukan warga surga, begitu masuk alam roh yang nyambut setan. Anda tidak mau disambut setan. Kalau Anda warga surga, setan lihat Anda takut, Anda ditakut setan. Maka pentingnya keselamatan untuk masuk surga tergantung namamu terdaftar di surga. Bahwa Tuhan mengatakan bersukacitalah Anda sebagai warga surga. Tapi jangan bersukacita karena kamu punya kuasa usir setan. Tapi paling bersukacita Anda jadi warga surga. Kenapa? Anda namamu di surga. Jangan pertahankan agar namamu termaterai di surga. Maka saya undang surga pun Tuhan meteraikan nama saya. Waktu saya diundang surga pun Tuhan ngajar saya, sehingga belum saja mati, kamu lihat namamu termaterai bersama istrimu termaterai surga. Kamu kembali ke bumi gereja yang besar, yang kuasanya besar di muka bumi. Untuk nyerukan Anda agar apa? Anda akan suci pikiranmu.
perkataanmu, perbuatanmu. Tapi Tuhan ngajar Anda dan saya. Anda menyanggur, Anda tidak dikalahkan oleh antikris, tidak dikalahkan oleh persona, tidak dikalahkan oleh resesi. Anda tetap punya iman diberkati, generasi yang selalu dicukupi. Maka tanda kejaman kita baca di sini, yaitu di dalam Daniel 12. Daniel 12 ayat 1-3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi firman mengatakan apa? Bahwa zaman akhir, temanya pun tema akhir zaman. Maka Anda perhatikan bahwa akhir zaman menjadi zaman terjadi kesesakan yang banyak mujizat, banyak masalah kita hadapi. Bahwa zaman akhir ini akan terjadi kesesakan, terjadi musibah, terjadi penderitaan, terjadi apa? Termasuk resesi. Banyak orang di PHK, tapi dosa Anda semua diberkati. Anda punya iman, ada menyanggur, tidak rusakan. Apapun terjadi, termasuk musibah, termasuk virus, banyak kesaksian yang ada minyak di keningnya. Terima menyanggur, bebas. Maka senjata Anda zaman ini di kitab Wahyu ada menyanggur, enggak dirusakan. Bukan saja Anda rusakan, tidak mengalami maut, tidak mengalami persona, termasuk tidak miskin bangun. Jadi Tuhan yang mengatakan Anda untuk masuk surga harus mesti berpikir, berkata, berbuat Anda. Maka Tuhan mengatakan apa? Masyarakat kita, mari berjuang ke surga. Pintunya sempit. Maka kita baca sih, Yesus mengajarkan bagaimana ke surga pintu sempit. Artinya tidak setiap orang ke surga. Kita baca di dalam Lukas 13. Lukas 13 ayat 23-30. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang-orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi istilah Tuhan, berjuanglah melalui pintu sempit. Saya justru mengatakan ke surga itu perjuangan. Berjuang apa? Katakanlah
Karena Tuhan telah nebus dosa kita, disalib untuk kita. Artinya apa? Kita ini harus sadar bahwa kita ini ditebus sangat mahal. Karena Tuhan pernah berkata, apa gunanya Anda punya dunia isinya, hilangnya jadi betapa besar harga satu nyawa. Tuhan gambarkan lebih daripada dunia isinya. Anda berjuang masuk surga, pintu sempit, hanya Anda dibatasi ke surga. Surga itu dikatakan apa? Maka orang bertanya, sedikit yang masuk surga. Yaitu kenapa sedikit? Karena yang masuk surga itu hanya yang junjung firman Tuhan. Jadi Anda sudah terima Tuhan dari Yesus, Anda hidup yang suci. Karena kalau orang percaya harus hidup suci. Kalau Anda nggak hidup suci, malah dosa kamu. Kalau nggak hidup suci, kamu seknanya makan perjamuan. Karena perjamuan itu tubuh Yesus dan Yesus. Betapa sakralnya Anda percaya, betapa sakralnya harus berjamuan. Maka kalau Anda ini diberkati, ingin sembuh, diberkati, tidak bangkrut miskin, tapi Anda masih dosa berjamuan, maka Anda tidak dikabulkan doanya. Yang dikabulkan apa? Yang lurus, junjung firman Tuhan, percaya yang benar. Mari Anda, oleh pintu yang sempit itu maksudnya apa? Anda junjung firman Tuhan, perintah Tuhan, juga Anda berjalan juga hidup yang suci. Kalau Anda berjalan masih dosa, atau dosa, apa artinya? Karena berjalan itu bara yang kudus, yang terima tubuhnya, darahnya, akan dibangkitkan. Kan itu bekal tinggal di surga. Jadi harus suci kudus. Tuhan katakan, nyala dalamku, engkau yang berbuat jahat. Jadi kalau Anda dosa, udah ke gereja, pagi gereja, minggu gereja, hari lain Anda berdosa, Tuhan bisa mengatakan, nyala di hadapanku. Dikatakan tempat yang berkutuk, tempat yang ada api dan sebagainya. Maka kita berjuang mulai pintu sempit. Tuhan perintahkan saya nyampaikan apa? Di surga itu orang yang tidak ngasih korban Yesus, yang tidak tobat, yang tidak seperti apapun. Kalau surga memang ada kitab kehidupan, Anda warga surga. Tapi ada kitab yang nyatat dosamu. Maka hati-hati, dosamu, perbuatanmu setiap hari tercatat di surga. Pengalaman saya sejak SD saja, perbuatan saya dicatat, dituntut ucapan saya. Jadi betapa kalau saya ucapan saya dituntut, dicatat di surga, Anda gambarkan berapa puluh tahun Anda digambarkan. Tuhan tahu pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Maka itulah caranya apa? Tuhan mengatakan ingatkan kita, yaitu di Markus 1 ayat 15, Tuhan ingatkan pada kita, yaitu mari perhatikan ayat ini. Markus 1 ayat 15, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan kata apa? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Mari Anda baca aja kerajaan surga, bertobatlah. Dan saya bertobat kenapa? Intinya karena Injil kerajaan surga dan sang Injil. Karena dengarkan suara Tuhan, baca Injil kerajaan surga, ikutlah aku. Maka saya bisa membaca kitab Injil lebih dari 5.000 kitabnya. Mungkin dunia orang yang paling nyebar kitabnya paling banyak adalah saya. Dan saya doakan agar setiap kitab Injil menangkan satu keluarga. Jadi kita sekarang kita apa tadi? Baca Filipi. Filipi 3 ayat 20-21. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat,
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Jadi berkat kita, kalau kita, nama Anda dan saya tertera di surga, hadiah besar. Lagi, Anda warga surga, dikenal surga hadiah besar. Gambarkan ada yang tidak terkirakan. Mungkin Anda tidak gambarkan surga. Seorang pendeta aneh disayang Tuhan. Saya pernah dipandang Tuhan penuh kasih. Saya biasa nggak berani memandang Tuhan. Kalau Tuhan datang pada saya cuma saya lirik kasusnya, saya nggak berani memandang. Saya diundang ke surga pun nggak berani memandang Tuhan. Saya selalu tersungkur, rebah. Saya nggak berani melihat. Walaupun saya di nama saya bersama isi surga. Maka artinya gambar apa? Gambar bahwa Anda sebagai warga surga, hadiahmu besar, nggak terkirakan. Tubuhmu yang hina bisa mulia. Kenapa? Contohnya, Bapak, saya punya perintah khusus Tuhan memberikan penyarapan. Saya seorang material, maka praktis yang saya sampaikan selalu dari mulut Tuhan, penglihatan atau dilihatkan. Maka tugas saya, Tuhan mengatakan, kamu juru bicara surga. Sampaikan yang kamu dengar. Sampaikan yang kamu lihat. Di surga, di alam roh. Untuk nyampaikan pada Anda. Maka itulah, kalau Anda warga surga, ada Anda yang dimasuki. Kisah tiba saya ada masuki. Mungkin Anda pikir, Pak, saya ngomongnya muluk-muluk. Saya bukan orang muluk. Saya enggak. Saya tolak dulu. Tuhan merintahkan saya ke surga, dilihat kamu sampaikan. Yang saya dengar dari Tuhan sampaikan. Yang saya lihat di surga, di neraka, Allah sampaikan. Saya yang diajar lengkap tentang kerajaan surga, neraka, termasuk orang yang gak diangkat. Maka perhatikan, kita warga surga. Maka bagian mulia, kita sewarga berkatnya apa? Mulia. Anda akan memiliki tubuh kemuliaan. Anda maka perlu minyak urapan. Kalau Anda diurai minyak, maka Anda mulia. Bangkit tetap awet muda. Maka tugas sekali lagi, Anda kemasusi. Anda berdoa. Kalau ramai-ramai doa, kalau pasti dosa neraka, saya punya tugas dari mulut Yesus bahwa Anda kemasusi. Tuhan yang lihatkan, lihat pada jemaat besar, kamu mbak ke Samari, jemaatnya kemasusi. Karena pasal seorang materi itu pernah di surga turun ke bumi melayani. Anda apa? Yang kelas masusi. Jadi kelas yang masusi itu orangnya pernah ke surga, tapi jangan dusta. Karena dusta iblis. Kalau saya dusta juga nggak boleh khotbah. Maka siapapun yang berdusta nggak boleh khotbah. Kenapa? Anak iblis lebih-lebih nggak diselamatkan. Seruan saya di zaman akhir ini, mari berjuang masuk surga. Pintunya sempit, kita harus berjuang menjunjung firman Tuhan. Yang kedua, Anda berjuang untuk apa? Betul-betul untuk masuk surga. Maka kita berjuang mulai pintu yang sempit. Saya berjuang, nama saya di surga. Saya nggak banyak dosa, maka jangan dosa agar Anda menjadi berjuang. Maka ini sangat keras ayat ini. Kemana orang nggak warga surga? Penting Anda tahu
kemana orang gak warga surga. Kita baca di Wahyu 20, 11-15 yang gambarkan tegas kalau orang gak warga surga kemana? Wahyu 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Oke, penting sekali Anda warga surga. Saya kembali diajari Tuhan langsung terangkan Anda harus jadi warga surga. Langsung sampaikan pasti. Kamu serukan agar Anda jadi warga surga yang suci pikirannya, perkataan perbuatannya. Maka dia Anda warga surga, yaitu Anda ada kitab warga surga. Anda tertera. Kalau yang surga tertera tercatat di surga. Tapi kedua ada kitab lain. Kitab itu apa? Kitab yang niat yang membuat perbuatan kita di Tuhan tahu pikiran kita, perkataan kita, program kita dicatat. Perbuatan Anda di bumi dicatat. Anda dituntut perbuatanmu, maaf sekali lagi, Anda dituntut segala perbuatan bumi. Maka jaga. Anda curi, Tuhan lihat. Anda dusta, Tuhan lihat, direkam. Anda zina, direkam. Anda punya orang ketiga, direkam. Maka sampaikan pada Anda, perbuatanmu direkam. Di akhir zaman dituntut berdasar perbuatanmu. Kalau Anda nggak tercatat, karena di kitab itu perbuatanmu banyak dosa, banyak kejahatan, maka mari masuk Tuhan Yesus. Kita janji tidak dosa lagi. Anda kenapa? Karena masuk tahun baru ini, satu, kalau Anda janji berdoa supaya doamu dikabulkan. Saya punya pengalaman yang banyak, selalu janji pada Tuhan dikabulkan. Saya pun suatu waktu melamar istri, sangat kenal istri itu. Ya, saya lihat duduk di ruang tunggu kantor saya lihat dari samping. Saya tidak. Saya coba katakan, Tuhan, saya ingin dia jadi istri saya. Saya janji selamanya saya cinta dia. Saya janji setia sama dia. Dan saya pernah buat pernyataan sama ibu. Kalau saya zina sekali saja, saya ke neraka. Maka kalau sampai berzina saja, nama saya dicoret. Jadi hati itu, maka segala sesuatu, sekali lagi, padahal saya, katakanlah, prinsip saya selalu ingin nolong orang menderita, orang miskin. Saya selalu nangis orang miskin. Bahkan nangis orang neraka, masa nangis. Maka di neraka saya berlutut kaki Tuhan. Lihat neraka, saya berlutut kaki Tuhan, saya cumi Tuhan. Hamba tidak mau ke surga, hamba ke neraka. Tolong selamatkan. Beri kesempatan untuk tobat. Karena Tuhan neraka yang di neraka orang yang tidak tobat. Orang tidak sempat minta ampun, dan orang tidak kenal korban darah Yesus. Apapun Anda yang Kristen tahu Yesus murtad, seruan saya Anda berlutut. Tuhan Yesus apa betul engkau punya surga? Kalau Anda betul hatimu baik suci,
janji Dubai, Tuhan bisa datang. Nah, Tuhan datang ke jumpa ibu saya. Jumpa saya kenapa? Cuma satu, karena saya minta ke surga kepada Tuhan. Satu, ibu saya dijumpai Tuhan. Saya 2 kali ketemu tuh. Ibu saya di surga. Nanti muda, bajunya putih kemasan. Rumahnya yang besar. Rumahnya besar. Juga ibu saya bilang, kamu rumahmu di sini. Jadi ibu udah ngatur. Tuhan yang berikan rumah yang besar. Maka sekali lagi, tahun ini, tahun yang baru ini, saran saya, Anda minta apapun, diberikan. Bahkan minta rumah. Saya pun minta masuk surga. Ibu saya minta masuk surga. Dikabulkan sang surga. Didatangi Tuhan Yesus, aku yang punya surga. Maka ibu saya ditanya Tuhan Yesus, minta apa ibu? Ibu minta saya ikut Yesus. Maka Tuhan selalu mengabulkan permintaan ibu saya. Maka saya pasok. Saya ada mengatakan pada Anda. Maka saat di persatuan saya di pendeta, gembala, kedua ibu saya. Bahkan kalau saya nggak mau melayani dulu, masa kita nggak mau, tiba ke neraka malaikat. Saya lihat Yesus di langit dengan sepenuh kemuliaan dengan malaikatnya. Tuhan panggil malaikatnya, kamu cari pasti. Dan sadar malaikat, waktu berlutut, Tuhan pilih orang lain, jangan nambah. Hamba tidak bisa negur orang lain. Hamba tidak menyakiti orang lain. Tugas pendeta kan negur. Hamba tidak bisa. Maka karena saya mungkin Tuhan sudah marah, malaikat kamu cari pasti. Saya diambil malaikat ke neraka. Masih menunjuk ke langit. Yang perintah kamu, Yesus yang punya surga. Kalau kamu tidak ikut dia, itu karena dua ibu saya, sudah ikut Yesus. Kamu hari ini ke neraka, Anda kabarkan. Saya nolak, diancam ke neraka hari itu. Saya mula-mula lihat neraka takut. Ketakutan saya, dirinya lebih, saya nggak mau ke neraka. Hanya saya belum Tuhan yang saya melayani. Saya melayani Tuhan. Saya orang selalu nempati janji. Tapi akhirnya sudah, kok gak jadi pendeta? Saya gak bisa jadi pendeta. Saya gak bisa jadi pendeta. Saya ngomong sih, kok saya bilang jadi pendeta? Akhirnya saya berkali-kali diajar. Seperti, itu ditabrak mobil dong. Harusnya dipotong kakinya. Harga juga mau dioperasi. Harga mau dioperasi, saya perlu Tuhan. Hamba siap melayani. Saya janji melayani Tuhan, hamba melayani. Saya janji kalau harga sembuh, tidak dioperasi. Jadi, segala sesuatu kalau Anda janji hidup baik, maka mari masuk Tuhan. Pengalaman saya, kalau saya janji hidup baik, selalu dikabulin. Nah, penutup kita baca di Roma 12:1-2. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Jadi mari kita masuk tahun ini. Anda berjuang jadi warga surga. Maka kita jadi warga surga dikatakan apa? Ibadah sejati kita, mempersembahkan tubuh kita, ibadah sejati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ditombak, ditikam,
disalibkan untuk kita. Tubuhmu bukan milikmu lagi, milik Yesus. Nah, kalau Anda ingin jadi warga surga, serahkan tubuh untuk disucikan, ditebus dengan darah Yesus. Sebelum saya mari Anda mempersembahkan tubuh kita ibarat saksi, karena bukan milik kita lagi, milik Yesus yang telah menebus Anda, disalibkan. Maka Anda renungkan, Tuhan, korban demikian besar, mari kita percaya pada Tuhan. Tuhan, aku serahkan tubuhku milikmu Tuhan, agar tubuhku, jiwa rohku nanti di surga sepanjang masa tetap mempelai sebagai warga surga. Saya berjuang Anda mempersembahkan tubuh itu ibadah jati. Jangan salah, jangan dosa. Dosa keluargamu semua, warga suami istri saling ampuni, saling setia. Saya pernah dikasih, saya pernah mimpi, sangat mimpi penglihatan Tuhan. Dia kecaman, saya mimpi seperti khotbah kecaman. Lihat lautan manusia. Saya suruh bicara Tuhan. Maksudnya ada istilah dari Tuhan, gambaran suruh bicara utusan Tuhan. Jangan saya. Dan juga lihatkan orang tidakkah, yaitu orang yang tidak ngasih pada Yesus, orang yang mereka enggak setia pada Tuhan. Juga mengatakan ada orang yang punya orang ketiga enggak bisa suka. Istilah itu waktu saya lihat akhir zaman, istilah Tuhan, jangan Anda para Bapak Ibu, para ibu amin dosa suami, saling setia. Para bapak saling ampuni bersama ibu. Anda berdua bersama-sama janji hidup yang baik, mempersembahkan yaitu sejati tubuh kita, agar kita diserahkan pada Tuhan, milik Tuhan, agar kita bangkit hari kiamat, terbang surga. Anda janji Tuhan, aku hidup baik, hidup janji, junjung firman-Mu, hamba tiba terakan sebagai warga surga, agar hamba keluarga serumah di surga. Dosa dan saya, keluarga kamu, keluargaku akan sepanjang masa tinggal di surga, punya rumah di bumi. Doa yang utama, Anda cari rumah di surga, agar Anda dan saya nanti sepanjang masa tetangga di surga. Amin. Kami serahkan. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Berapa banyak yang diberkati, lambaikan tangan saudara. Kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi boleh bilang sama tetangga saudara, saudara yang di Gading Nias, saudara yang di live streaming, bilang sama kanan kirinya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Doa saya, saudara dan saya dalam berkat kasih anugerah dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita masuk yaitu di minggu yang baru, saudara dan saya dalam berkat pertolongan pengharapan yang setia dari kerajaan sorga buat saudara dan saya. Saudara dan saya, kita siapkan hati kita sebentar. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk Gembala Sidang pada pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sedikit saudara Bapak Ibu, menyambung apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, yang disampaikan oleh Gembala Sidang melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama saya undang kita sama-sama untuk buka satu ayat saudara, masuk menyambut Natal. Saudara dan saya, berapa banyak yang siap diberkati masuk Natal? Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ada berkat Natal. Haleluya, puji Tuhan. Lukas 1 pasalnya yang ke-26 sampai dengan 28. Puji Tuhan. Sama-sama saudara yang bawa Alkitab boleh langsung dibuka. Saudara yang di rumah bawa, saudara yang ada Alkitab, sama-sama buka Alkitab saudara. Yang melihat firman dari HP, saudara boleh ketik Lukas 1 ayat 26 sampai 28 saudara. Sudah ada di layar juga. Bersama-sama saudara Tiberias live streaming dan juga di Gading Nias, bersama kita baca. 1, 2, iya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa?
Maria. 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Haleluya. Tuhan yang sama pagi hari ini sampai selama-lamanya menyertai saudara dan saya juga, saudara dan saya yang beribadah pada pagi hari ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara, hari ini firman Tuhan saya beri judul saudara dengan singkat, respon hidup kita menyambut Natal. Apa itu respon? Respon itu adalah sikap hati. Ketika sikap hati saudara dan saya benar pada hari ini, maka masa depanmu juga pasti diberkati. Haleluya. Ketika hatimu hari ini tulus dengan murni, bersih mencari Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya terlalu percaya bahwa Tuhan juga tidak pernah berhutang atas hidup saudara dan saya. Doa-doamu masuk Natal, saudara dan saya, doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan sediakan yang terbaik buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saka pagi hari ini saudara, apa yang barusan kita dengar saudara, bahwa kita belajar ya respon hati dari seorang perawan Maria. Artinya Maria ibu Yesus. Ya Bapak Ibu, kita sering mendengar ayat ini. Saudara, saya percaya menyambut Natal. Ya Natal kira-kira seminggu lagi saudara. Hari Sabtu tanggal 25. Maka pagi hari ini saudara, saya menyampaikan bagaimana respon hati kita. Ya saudara, sikap hati kita menyambut Natal. Sama seperti ya Maria ibu Yesus mendengar kabar yang sebenarnya kabar sukacita. Ya malaikat Gabriel menyampaikan kabar ya bahwa engkau akan mengandung. Ya salam, hai engkau yang dikaruniai. Ya saudara, dia belum berkeluarga, Maria belum bersuami, Alkitab katakan. Ya saudara, tapi kabar sukacita ini, ya malaikat Gabriel mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Ya mengandung artinya dari Roh Kudus. Ya saudara, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, sebagai manusia, Maria manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tapi karena hatinya suci, karena hidupnya baik, ya saudara, maka dia dikaruniai, dia disayangi Tuhan. Doa saya, saudara dan saya masuk di Natal ini, mengakhiri tahun ini, saudara dan saya mengakhiri dengan kuat. Saudara dan saya disayang sama Tuhan. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, aku disayang Tuhan. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang kompak buat Tuhan. Amin, haleluya. Ya bilang sama tetangga kanan kiri saudara, kamu disayang Tuhan. Amin. Sama seperti Maria, ya saudara, dia menerima kemurahan Tuhan. Dia mengandung, tapi saudara ya mengandung dari Roh Kudus. Tapi saudara, Alkitab katakan bahwa dia bertanya kepada malaikat, bagaimana hal itu dapat terjadi? Karena ia belum bersuami. Ya saudara, malaikat katakan saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Pagi hari ini saudara dan saya, siapapun kita yang di rumah, yang di gereja Gading Nias, kita yang beribadah sungguh kepada Tuhan, percaya bahwa firman Allah sudah dikatakan, disampaikan kepada saudara dan saya. Tugas kita adalah percaya. Bilang sama saya, aku percaya. Yes, amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Saudara nanti boleh baca lagi di rumah, yang di sini, saudara yang di rumah, ya boleh ditandain saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah telah berfirman, Tuhan sudah menyediakan janjinya kepada saudara dan saya. Tugas kita adalah percaya. Maka saudara belajar dari firman Tuhan, ya respon hati yang benar menyambut Natal yang seperti apa? Sesuai dengan perikop yang kita baca pada pagi hari ini. Maria ibu Yesus, ya Maria merendahkan hati, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya saudara, dia berkata di ayat 38, Lukas 1:38, dia berkata, saudara boleh perhatikan Alkitabnya. Di sana saudara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya saudara, aku adalah hamba Tuhan. Ya, artinya apa saudara? Ada respon yang rendah diri, rendah hati. Ya saudara, artinya saudara bukan rendah diri bahwa yang negatif saudara, tapi rendah hati. Ya, Maria mengatakan aku adalah hamba Tuhan. Ya saudara, mungkin dia bisa berkata yang lain, tapi dia berkata aku adalah hamba Tuhan. Ya, dengan kerendahan hati. Dia berkata saudara kepada malaikat, dan juga Allah tahu, ya tentunya Tuhan tahu kerendahan hati saudara dan saya yang benar akan menghasilkan berkat yang besar. Katakan amin. Alkitab katakan saudara, ya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan saudara dan saya pada waktunya. Amin. Itu sebabnya saudara, ketika saudara dan saya hari ini datang dengan sungguh, seperti apa yang tadi Papa Riaji Gembala Sidang katakan. Ya saudara, kalau kita datang dengan sungguh,
datang dengan pertobatan. Saudara dan saya, apa yang hari ini kita minta, Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saya teringat saudara, ya, seorang raja saudara yang hidupnya ya sungguh-sungguh di dalam pertobatan kepada Tuhan. Ya, Yesaya 38 sama-sama kita lihat saudara. Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Yuk sama-sama kita perhatikan. Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Saya baca 1 sampai 4, nanti ayat 5 kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat ketiga, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Ayat 5 sama-sama Tiberias. 1, 2, iya. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu berapa? 15 tahun lagi. Katakan amin saudara. Saudara dan saya, kita lihat firman Tuhan mengatakan, ya saudara, yang namanya kerendahan hati termasuk yaitu pertobatan. Mari saudara dan saya, Gembala Sidang tadi sudah menyampaikan, bahkan dalam Wahyu pasal yang ke-20, ya saudara, Wahyu 22 juga saudara, bahwa mari hari ini saudara dan saya, hidup kita adalah kesempatan. Selama ada kesempatan, ada waktu. Saudara dan saya, kita harus hidup dalam pertobatan. Berapa banyak yang percaya saudara dan saya akan masuk dalam kerajaan sorga, diundang pesta di sorga. Lambaikan tangan, haleluya. Saudara dan saya yang percaya, suatu hari kita diundang untuk masuk dalam kerajaan sorga, pesta di sorga, maka saudara tidak ada yang lain. Saudara dan saya, kita harus hidup dalam pertobatan. Karena apa saudara? Ketika masuk di alam roh, tidak ada kesempatan lagi. Ketika masuk di alam roh, saudara dan saya tidak punya waktu lagi. Ya, pertobatan hanya terjadi ketika saudara dan saya selama kita masih bernafas. Amin. Selama kita masih hidup. Raja Hizkia, dia seorang raja saudara. Ya, tapi ketika dia mendengar vonis bahwa hidupnya tidak lama lagi, ya, Nabi Yesaya datang kepada dia menyampaikan pesan dari Tuhan, maka dia berdoa dan dia menangis kepada Tuhan. Alkitab tadi kita sudah baca, kita sudah dengar. Maka menangislah Hizkia. Dia katakan, Tuhan, aku sudah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Aku hidup ya dengan tulus hati di hadapan-Mu. Tuhan, ya saudara, dia berseru kepada Tuhan. Ya, seruan pertobatan, air mata pertobatan. Ya Tuhan, ya dia mohon belas kasihan kepada Tuhan. Maka saudara, ya seperti yang tadi Gembala Sidang katakan, kalau saudara dan saya berjanji untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah kekurangan untuk memberkati saudara dan saya. Tangannya tidak kurang panjang untuk memberkati, telinganya tidak kurang mendengar untuk mendengar seruan doa saudara dan saya. Natal ini doa-doamu dikabulkan Tuhan, disediakan yang terbaik dari kerajaan sorga. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya mari ya saudara, jangan ragu, jangan ragu, jangan cemas, datang pada Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita akan melihat mujizat dan kebaikan Tuhan. Ada satu bapak, ya bapak ini saudara, dia tidak mengenal Tuhan Yesus sebenarnya. Namanya Pak Norman. Divonis ya saudara bahwa dia mengidap satu virus yang langka. Saudara boleh cek. Ya, zaman sekarang udah canggih, bisa di Google. Ya, virusnya namanya ITP atau ITP. Jadi ITP ini saudara adalah immune thrombocytopenic purpura. Jadi penyakit virus yang menyerang kekebalan tubuh. Ya saudara, kekebalan tubuhnya sangat lemah. Virus ini saudara, kalau yang mengidap anak kecil, ya masih kecil, itu kesembuhannya, potensi kesembuhannya 80% kira-kira. Dan kalau orang dewasa, kesembuhannya, potensi sembuhnya kira-kira hanya 5%. Sudah 1 minggu dirawat saudara di rumah sakit di daerah Depok. Ya saudara, lalu saudara Gembala Sidang menelpon kepada Pak Norman ini. Kebetulan kenal dengan istrinya. Istrinya jemaat Tiberias, sering beribadah. Ya saudara, setia beribadah di gereja Tiberias. Lalu saudara, saya Gembala Sidang menelpon kami. Saya bersama rekan saya saudara, ya kami datang, Pendeta Gideon, kami berdua datang ke rumah sakit. Lalu membawa perjamuan minyak urapan.
Ya saudara, dan saudara sampai di sana ya kami bertemu dengan Pak Norman. Ya Pak Norman, saya disuruh sama gembala untuk berdoa. Pak Norman percaya ya oleh darah Yesus Pak Norman sembuh. Amin Pak Pendeta. Pak Norman percaya oleh darah Yesus Pak Norman akan selamat masuk surga. Amin Pak Pendeta. Saudara, vonisnya saudara tidak bisa sembuh. Orang biasanya kalau sudah mentok, apapun pertanyaan pendeta, jawabannya pasti amin, saudara. Ya, ya percaya, amin Pak Pendeta. Akhirnya saudara kami tuntun, mereka berdua, suami istri berdoa bersama-sama. Ya saudara, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia menangis sejadi-jadinya. Pak Norman menangis saudara. Ya kami melihat air mata pertobatan. Karena apa saudara, selama ini ya memang dia belum mengenal Tuhan Yesus. Dia orang yang menyembah patung-patung saudara. Dan dia meninggalkan semuanya, dia sungguh-sungguh datang pada Tuhan Yesus. Meninggalkan semua dan percaya kepada Yesus. Saudara, itu hari Senin. Hari Selasanya ya saudara, gembala sidang menelpon ya saudara. Dan saudara, apa yang dikatakan Pak Pariaji, sore ini juga you akan pulang ya. You sudah sembuh, you pulang. Dan benar saudara, Selasa sore ya saudara, datang ada hasil lab dari rumah sakit. Dokternya pun hampir tidak percaya, terheran-heran. Kenapa saudara? Sudah di print hasilnya 3 kali, hasilnya tetap sama, mengatakan bahwa Pak Norman negatif dari virus ITP, sembuh, sehat sempurna oleh kuasa darah Yesus, sudah menjadi sembuh, diselamatkan, panjang umur, diberkati Tuhan, melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat saudara dan saya. Apa yang hari ini saudara dan saya kita dengar dari gembala sidang. Ya saudara, sesuai dengan pesan gembala sidang saudara. Kalau hari ini saudara dan saya sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Ya saudara, berjanji hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Minta apa saja saudara dan saya, kita akan terima. Kita akan dikabulkan doa kita. Amin. Saudara, ya yang terakhir hari ini sama-sama respon kita menyambut Natal. Mari saudara dan saya, kita rendah hati, kita datang bertobat pada Tuhan. Dan kita juga berserah, tanda kita percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Lukas 1:38, ya saudara, Maria mengatakan di sana, ya saudara, bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, malaikat Gabriel mengatakan, ya kabar sukacita ini. Ya, Maria sempat bertanya, aku belum bersuami, bagaimana mungkin? Malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Respon hatinya Maria, selain dia merendahkan ya hati di hadapan Tuhan, dia mengatakan, aku adalah hamba Tuhan. Dia juga mengatakan, saudara, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Mari saudara dan saya, penting untuk saudara dan saya, ya kita lebih lagi sudah masuk akhir zaman. Mari saudara dan saya hidup di dalam yaitu penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Karena berserah tandanya kita percaya. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, aku berserah. Amin. Ketika saudara dan saya berserah, artinya saudara dan saya mempercayakan sepenuhnya kehidupan saudara dan saya kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara naik pesawat, ya saudara kan gak kenal pilotnya. Saudara gak kenal kapten pesawatnya. Ya kan, tapi saudara duduk di pesawat, tentunya berdoa, ya saudara. Dan saudara duduk dengan tenang, saudara ya duduk dengan ya artinya ya pakai semua safety belt dan lain-lain. Kita tidak kenal siapa pilotnya, kita tidak kenal siapa kaptennya, tapi kita percaya bahwa dia pasti akan membawa semua penumpang dan pesawat itu dengan selamat. Amin. Saudara, ya sama kapten saja kita percaya, ya saudara, pilot pesawat, apalagi kepada Tuhan yang punya hidup saudara dan saya. Kepercayaanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara dan saya pulang bawa berkat mujizat Tuhan yang indah. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saya terlalu percaya sebagai manusia, secara manusia, ya Maria sebagai ibu Yesus, ya ia mempunyai sikap hati, respon hati yang berserah, ya, yang taat percaya kepada kehendak Tuhan. Ya bukan kebetulan kalau suatu hari saudara, Yesus artinya Maria melahirkan Yesus. Yesus juga punya sikap hati, respon hati yang berserah dan percaya kepada rancangan kerajaan sorga.
kepada rancangan Bapanya. Ya, waktu dia di Taman Getsemani, saudara boleh perhatikan Lukas pasalnya yang ke-22, rekan-rekan boleh bersiap di depan. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya, saudara, ada respon hati yang sama ya yang dimiliki Maria ibu Yesus dan Yesus juga, saudara. Sebagai manusia, ya, Yesus 100% Allah, dia 100% manusia. Kalau hari ini saudara dan saya sungguh berserah kepada rencana kehendak Tuhan, maka Tuhan pakai hidup saudara dan saya. Saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Lukas 22, 42 sampai 44. 1, 2, iya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti apa? Titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ajar saudara dan saya hari ini. Ya, mungkin saudara di akhir tahun ini ada banyak kecemasan, ada banyak kesulitan, ada banyak permasalahan. Ya saudara, tadi Pak Pariyezi juga menyampaikan, zaman ini zaman sulit, zaman banyak virus, penyakit dan lain-lain. Tapi hari ini, ya saudara, ketika engkau mendengar ketakutan, ketika engkau mendengar kecemasan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat Alkitab katakan saudara, saat ia sangat ketakutan, justru ia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Ya, kalau saudara mungkin tanya, Pak Pendeta, kok Tuhan takut? Seperti apa yang tadi saya sampaikan. He is 100% God, He is 100% human. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Kenapa? Karena dia juga tahu ketakutan saudara dan saya. Dia mengerti apa yang saudara dan saya cemaskan di akhir tahun ini, mungkin di akhir zaman. Mungkin ada banyak saudara berkata, aduh Pak Pendeta tahun depan gimana ya? Aduh Pak Pendeta di akhir tahun ini saya harus kejar target. Aduh Pak Pendeta, ya bagaimana Pak dengan karir saya, dengan pekerjaan saya. Alkitab katakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ia akan meninggikan saudara dan saya pada waktunya Tuhan. Amin. Artinya apa? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Berjanjilah hidup dalam pertobatan. Tuhan tidak pernah berhutang atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, mari saudara dan saya hiduplah dalam penyerahan yang penuh. Amin. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Tapi selama ada kesempatan, selama ada waktu, mari saudara dan saya hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan, kesucian rumah tangga saudara dan saya. Mari saudara dan saya. Ya, Alkitab katakan, ya sama seperti Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan Yesus lakukan, ada di Taman Getsemani. Getsemani artinya oil pressure, artinya pemerasan minyak. Ya, itu artinya minyak dihancurkan, diperas, ya di-crush saudara, artinya pemerasan minyak. Jadi sebelum menjadi minyak, ini asalnya dari buah. Buah itu dihancurkan, ditekan, ya saudara, di-crush bahasa Inggrisnya. Sehingga menjadi minyak. Sama seperti Yesus. Ya saudara, Yesus dihancurkan, ditekan. Ya, saking takutnya saudara, Alkitab mencatat. Peluhnya menjadi seperti tetes darah. Kalau ada darah Yesus, saudara dan saya, hidup kita diselamatkan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, ada darah Yesus, aku diselamatkan. Amin. Ada seorang bapak di Manado namanya Pak Zeki saudara. Ya singkat cerita, ya mereka sudah punya anak-anak sebenarnya, ya 3 orang anak perempuan, ya saudara. Tapi mereka rindu, ya mau punya anak laki-laki. Di momen Natal seperti ini, ya saudara, mereka suami istri berdoa, Tuhan, ya kami rindu punya anak, pingin punya anak laki-laki. Ya singkat cerita di momen Natal Tuhan jawab doanya. Istri Pak Jeki mengandung saudara. Ya, setelah beberapa bulan dicek USG, puji Tuhan saudara, sesuai dengan kerinduan mereka, mau punya anak laki-laki. Tuhan jawab doanya. Di USG anaknya seorang anak laki-laki. Saudara, selesai dari situ belum selesai ternyata masalahnya. Ketika mau bersalin saudara, ya mereka berdoa, Tuhan kami minta persalinan normal. Tuhan kasih normal. Ya saudara, atas kemurahan Tuhan. Saudara lahir normal. Bayinya Pak Jeki, anak laki-laki. Beratnya 5,2 kilogram saudara. Ya, saudara pasti, wow, ya besar sekali itu Pak Pendeta. Betul saudara, orangnya tinggal di Manado. Ya, anaknya sekarang sudah besar. Apa yang terjadi ketika anaknya lahir? Ya ternyata anaknya tidak ada nafas kehidupan. Dipegang dadanya tidak ada detak jantung.
Dipegang hidungnya saudara, tidak ada nafasnya. Hampir 5 menit, 10 menit. Saudara, bayi baru lahir, 5-10 menit itu tidak ada tanda kehidupan, itu cukup lama loh saudara. Singkat cerita saudara, Pak Jeki mengambil perjamuan dari tas istrinya. Dan ia berdoa, dokter mengatakan, Pak sudah gak ada harapan. Ya, relakan saja. Tidak Pak Dokter, saya diajar di gereja saya percaya darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan, darah kesembuhan. Katakan amin. Diteteskan masuk ke dalam mulut anaknya, masih bayi saudara. Ya, beberapa menit tidak ada tanda kehidupan. Dan seketika itu juga anak Pak Jeki menangis, berteriak, ada tanda kehidupan. Diluputkan dari maut, diluputkan dari kematian. Sehat sempurna oleh darah Yesus, dibangkitkan dari kematian. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tetes darah Yesus sangat-sangat berkuasa di dalam hidup saudara dan saya. Ia lahir buat saudara dan saya untuk mengundang kita suatu hari kita pesta di sorga. Mari saudara dan saya kita diurapi, jangan sampai tidak ada minyak. Karena minyak urapan mengurapi saudara dan saya untuk kita dapat diundang untuk pesta di dalam kerajaan sorga. Saudara dan saya jangan sampai kita tidak diurapi. Amin. Kalau ada minyak dalam hidup saudara dan saya juga dipromosi, diberkati berhasil. Satu orang bapak namanya Pak Kardi saudara, ya singkat cerita saudara boleh tutup Alkitabnya. Dia divonis bocor jantung, bocor ginjal. Ya ketika dia bocor jantung, bocor ginjal, otomatis bisnisnya semua, pekerjaannya semuanya, ya saudara hilang, ya saudara bangkrut saudara karena penyakitnya. Apa yang terjadi? Ya dia datang kepada Pak Pariaji, dibaptis, dinubuatkan, sempurna sehat, jantung baru, ginjal baru oleh darah Yesus menjadi sembuh. Ya ginjalnya diperiksa di dokter, kembali ke rumah sakit lagi, ginjalnya sehat sempurna, jantungnya tidak bocor, sehat sempurna, diberkati sembuh, panjang umur sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan hanya ginjal yang sehat, jantung yang sehat, setelah dia sembuh, saudara Pak Kardi punya gajinya 10 juta US dollar saudara. Ya sudah bersaksi di gereja Tiberias. Gajinya gak main-main, US dollar bukan rupiah. Anak Tuhan, saudara dan saya, kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berjanji hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sembuh, tapi Tuhan angkat, Tuhan promosi, Tuhan berkati. Saudara dan saya masuk Natal penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Yang di live streaming, yang di Gading Nias, bersama-sama kita datang pada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihiku, percayaku. Bersama-sama dengan ucapan syukurmu, Gading Nias live streaming, angkat tangan kita. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Kami berserah Tuhan, aku berserah. Pagi hari ini kami datang padamu, kami percaya penyerahan penuh kepada Tuhan sebagai bentuk kepercayaan kami. Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Haleluya. Mari bersama-sama kita yang percaya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Oh, aku berserah, aku berserah. Haleluya, aku berserah kepadamu, kepadamu, Juru Selamat. Kami berserah.
beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami telah dikuatkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur firman yang kuat telah kami terima. Maka kami percaya Tuhan, firman yang luar biasa ini Tuhan akan mengubahkan setiap kami. Maka Tuhan kami bersyukur firman yang terbaik telah kami terima. Maka Tuhan, inilah saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, apapun menjadi pekerjaan mereka, toko dagangan, karir, bisnis, studi mereka, usaha mereka, semua dijadikan berhasil 100 lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan kembali duduk, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Kita bangkit berdiri saudara, kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Daryati Pariaji. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk bersama perintah Tuhan pada saya sebagai seorang mater. Hanya seorang mater bisa mengatakan tubuh Yesus dan Yesus termasuk minyak urapan. Maka kita baca sekarang Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Roh itu tuh di depan tatalah. Jadi ada malaikat kerubium dimeteraikan. Ada minyak anggur nggak rusakan. Jangan ini jangan kesesakan, jangan ya, kalau saya sih kalau dosa saya jangan susah. Saya nggak pernah susah tuh. Saya menghadapi apapun saya selalu optimis. Saya orang optimis, ingin fakta nyata bahwa dengan minyak anggur nggak rusakan. Tuhan berkata, kuasanya minyak anggur tiada taranya dimui. Artinya apa? Anda siap sedia, Anda tidak dikalahkan. Ayat 1, ada minyak anggur, bahkan binatang buas di bumi. Yang merajalela binatang buas artinya adalah virus corona. Maka Anda ada minyak anggur, Anda tidak diakan oleh binatang buas. Maka diberkati agar Anda tidak mengalami kita tolak segala kutuk penyakit penderitaan. Ada minyak anggur, Anda sebutkan sudah banyak yang bersaksi mulai minyak anggur. Kalau minyak orang kadang lupa Tuhan ngajar minyak penting sampai di surga. Tuhan ngajar minyak. Maka di Wahyu 3 ayat 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan.
Anda perhatikan, Tuhan Yesus berkata, beli daripadaku minyak untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi Tuhan terangkan di surga ini pesta. Orang pesta berhadapan-hadapan. Maka agar Anda diberi kuasa memandang kemuliaan urapi minyak itu. Yaitu saya perhatikan bahwa ada juga di ayat yang lama, orang ke surga harus ada minyak urapan. Di sini Tuhan Yesus juga nyebut adalah minyak urapan beli daripada aku, karena saya seorang mater, hanya seorang mater bisa mengatakan minyak urapan, hanya seorang mater. Tuhan ngajar saya, zaman dulu nabi-nabi ngurapi minyak yang jadi raja. Jadi minyak ini pengurapan raja, Bukti apa? Daud jadi raja ini ngurapi minyak, maka dia menang atas Goliat. Jadi minyak ini bukan sembarang minyak, orang dikubur puluhan tahun pun dengan minyak enggak dirusakkan, tetap awet muda. Maka juga kuasa yang besar. Tuhan Yesus sedangkan minyak ini punya kuasa usir setan, baik orang mati menyembuhkan penyakit. Minyak ini muliakan Anda agar Anda mulia segala sebelah. Oh, kita berjalan lebih dulu, kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami beriman Tuhan agar kami semua, keluargaku, akan bangkit hari kiamat, terbang ke kabaran, hidup kekal di surga. Yang kedua, berkati kami dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migren, tidak beliau. Kami doa, kami telah berubah, anak muda akhirnya lebih dari 90, tidak bodoh, tidak punya, tidak berubah, punya roh the best di bidangnya, diurapi. Kami telah kebutaan, mulutku penuh kuasa mujizat, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami doa, leher sehat, empedu sehat, pankreas sehat, organ tubuh sehat semua, pencernaan sehat. Kami doa, segala kutuk penyakit disembuhkan, tidak ada virus corona di keluargaku. Kami telah virus corona di keluargaku. Kami telah segala kutuk penyakit berjalan. Kami doa, kami disembuhkan ini. Segala kutuk penyakit sudah sembuh, diangkat di atas kausai. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatan. Kami doa agar keluarga kami hidup yang suci. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak segala dosa agar kami dibangkit hari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak migren, tidak vertigo. Kami telah kebutaan, mulutku diurapi, penuh kuasa, mujizat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, jantungku sehat, kuat, paru-paru sehat, kuat sehat, tidak akan dioperasi,
ginjal sempurna, tidak sucitra, tidak durasi. Ginjalku sehat sempurna, dalam nonsus ginjalku sehat, lever sehat, empedu sehat, pankreas sehat, ulu hati sehat, organ tubuh sehat sempurna, tulang-tulang leher sehat kuat, tulang punggung sehat kuat, tulang pinggang, tulang doa agar tulang-tulangku sehat semua, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami doa bebas virus corona, bebas dari kutuk sakit. Kami doa agar Presiden kami Pak Jokowi berkati keluarganya tidak kena virus corona, berkati Pak Jokowi penuh kemuliaan, penuh kuasa, para kabinet menteri diurapi, berkati keluarganya tidak kena virus corona, agar mereka semua sehat sempurna. Kami doa agar semua penyakitku sembuh, tidak kena virus corona. Anda dua sejenak sebut sakit Anda tidak terkapar sakit, Anda tidak dioperasi, tidak bikin lumpuh, tidak kena kita tolak virus corona. Sebut sakit Anda masing-masing. Tuhan mengajar bahwa perjanjian lebih roti mana, jangan roti mana di padang gurun. 40 tahun makan tidur, ada satu generasi makan tidur di padang gurun, artinya hidup di bumi ini surga. Yang kedua, jangan roti mana ada kemuliaan, jubah kemuliaan, artinya kami semua harus suci untuk masuk surga. Sucikan hidup kami, berkati kami. Yang ketiga, jangan roti setiap hari, yaitu pakai sepatu baru, kasus baru. Tuhan nerangkan pada Gereja 12, gambar kita ini, keluarga kami, dengan percaya generasi materi, generasi Tuhan, roh gagah, roh miskin, roh bangkit kami itulah, kami diberkati, tidak gagah, tidak miskin, tidak berkati keluarga kami, kecukupan. Kami itulah pengangguran. Keluarga kami diberkati, semua usaha, punya karir, tidak miskin, tidak utang pribadi, lunas pada minggu ini. Kami tolak kekurangan, kami tolak resesi, kami tolak utang-utang. Kami doa setelah penyakit hari sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak harapan. Ayo muliakan Allah kami yang diam di sini Tuhan. Berkati kami, agar kami mulia segala masbia. Inilah minyak harapan yang dapat kami, agar kami mulia yang segala masbia. Kami doa, kami diurapi, disucikan, menang atas persoalan kami tolak persoalan, kami tolak kutuk kanker tumor, kami tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lupa. Kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga. Kami akan bangkit dari kiamat, terbang kapan?
masuk kerajaan surga. Inilah menyarapan urapi kami, penyakit itu sembuh. Anda oleskan yang sakit, oles yang sakit. Kita angkat minyak ini, berkati Tuhan setiap tangan yang urap yang sakit dengan minyak urapan ini. Aku yang ajar nama punya kuasa memanggil orang mati, ngalangkan setan, menyembuhkan penyakit, urapi setiap tubuh yang diurapi minyak agar mereka disembuhkan, tidak terkapar rumah sakit, tidak kanker, tidak tumor, tidak kena fusuna, keluarga mereka sehat sempurna, tidak miskin, tidak bangut, apa yang dikerjakan berhasil, apapun dikerjakan berhasil. Ialah muliakan Allah, muliakan Musa, muliakan keluarga kami, agar keluarga kami termeterai sebagai warga surga. Kami tolak maut, kami tolak penderitaan, kami tolak segala kutuk maut. Tidak miskin, tidak kal. Ialah yang urapi kami, mulia, yang segam berdua, yang sehat semua, dimanapun melangkah diurapi. Menang atas persuna, tidak kena persuna, keluarga mereka di mana melangkah dijaga mulakan. Inilah harapan memberikan mereka sebagai warga surga. Mereka semua diurapi sebagai warga surga untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah harapan. Saya kembali kepada Bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati semua umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini di gereja di Gading Nias, juga di live streaming dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan urapi semua suami istri, rumah tangga, keluarga, diurapi dalam kasih mula-mula setiap hari, saling mengampuni, saling mengasihi. Maka Tuhan Yesus berkati setiap doa-doa orang yang rukun damai keluarganya, Tuhan kabulkan. Orang yang sehati, yang sepakat dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Allah hadir. Tuhan Yesus menggenapi setiap doa-doa umat-Mu. Kami masuk menyambut Natal, kami percaya kami melihat mujizat Natal yang indah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di gereja Tiberias. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami terima kuasa, yaitu minyak dan anggur, kami tidak akan dirusakkan. Kami menyambut Natal, menyambut Tuhan Yesus dengan kuasa pengorbanan, yaitu tubuh darah Tuhan Yesus diurapi dengan minyak. Kami melihat umur panjang, sempurna, sehat. Suatu hari kami diundang pesta di sorga. Kami bersyukur, kami berdoa, berkati
Gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, sempurna sehat umur panjang, tegap sentosa bersama dengan keluarga besar. Kami berdoa para pemimpin gereja Tuhan memberkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, Argo Pariaji bersama yaitu di dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan memberkati. Juga kami semua yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Worship leader, bahkan imam musik, Tuhan berkati. Asyar, greeter, penerima tamu, tim sound and operator media, tim event diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan yaitu setiap jemaatmu yang beribadah, yang datang bersungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yulianto bersama keluarga, Pak Adrian bersama keluarga diberkati. Kami berdoa berkati Pak Anggoro bersama keluarga. Kami berdoa menyerahkan Tuhan Yesus berkati Pak Cornelius Kevin bersama keluarga, Bu Naomi bersama keluarga, dan Ibu Deborah Pasinuraya bersama keluarga. Diberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua siapapun orang-orang muda yang beribadah pada pagi hari ini dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur, mengucap berkat. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkat yang indah luar biasa menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.